kita lanjutkan pembahasan materi kita. Masih untuk ukuran pemusatan. Kali ini topiknya adalah modus atau nilai yang sering muncul untuk data tidak berkelompok. Nah, modus ini merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data atau gugus data. Nah, nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau paling besar dan sering muncul itu nantinya kita singkat dengan istilah mod, gitu ya. Nah, apabila dalam suatu distribusi rekan-rekan melihat ada sekelompok data, misalnya gitu ya, setelah didistribusikan, setelah lihat dari distribusi datanya, ternyata tidak memiliki mod, ya tidak masalah gitu. Atau mungkin mempunyai 2 mod atau lebih, ya juga tidak masalah gitu. Karena memang kondisinya adalah suatu data, ya, dia bisa memiliki modus, bisa juga memiliki modus yang lebih dari 2, seperti itu. Nah, kita lihat pada contoh soal berikut. Nah, di sini ada 3 kelompok data gitu ya. Nah, rekan-rekan silahkan cari tahu gitu ya, apakah dari kelompok A, B, dan C ini ada modusnya atau tidak. Kalau ada, berapa nilainya? Tentukan gitu ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang kelompok data A, di sini rekan-rekan lihat ada deret data gitu ya. Nah, cara yang pertama, rekan-rekan buat terlebih dahulu tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu yang seperti apa? Seperti berikut ini. Nah, pindahkan hanya satu data saja yang ada pada deret atau data yang di soal ini ya. Pindahkan satu saja itu maksudnya apabila ada 2 nilai, ada 2 ya, nilai 2-nya ini ada 2 buah, munculnya 2 kali gitu ya, maka cukup ditulis satu dulu saja di bagian kolom X. X ini adalah datanya. Nah, jadi rekan-rekan mesti jeli melihat, misalnya di sini ada deret datanya. Nah, untuk mengisi kolom X ini, rekan-rekan cukup mengambil satu saja. Contohnya 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18. Abaikan kalau dia punya banyak, misalnya 2 itu munculnya ada 5 kali gitu. Abaikan dulu gitu. Karena di X kita tidak memperhitungkan berapa banyaknya data itu muncul, tapi kita ingin melihat ada berapa jenis datanya. Misalnya 2 nilai, ada berapa nilai datanya. Misalnya 2, kemudian 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 18. Nah, itu nanti masukkan ke dalam kolom berikut. Nah, baru kemudian kita cek frekuensinya. Cara cek frekuensinya seperti ini. Untuk nilai 2, ada berapa yang muncul? Ada berapa angka 2 pada data berikut? Ada 2 ya. Ini. Untuk nilai 5, ada berapa yang muncul? 1. Untuk nilai 7, ada berapa yang muncul? 1. Untuk yang 9, nilai 9, ada berapa kali 9 ini muncul di data? Kita lihat di sini, ternyata ada 3. Nah, untuk 10 ada 2. Untuk 11, 12, 18 itu masing-masingnya ada 1. Nah, setelah kita sajikan data dalam tabel frekuensi berikut, kita bisa langsung cek. Tadi modus itu adalah nilai yang frekuensinya terbanyak gitu ya, atau yang sering muncul. Dari sini aja sebenarnya kita udah bisa ketahui bahwasanya modusnya berapa? 9, karena nilai 9 yang paling sering muncul. Namun untuk mempermudah rekan-rekan mengamatinya, bisa dicek di tabel frekuensi berikut. Frekuensinya adalah 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1 gitu ya, 1. Nah, maka nilai frekuensi tertinggi di sini adalah 3. 3 ini milik angka 9. Maka 9 ini adalah modnya. Jadi kenapa 9? Sebab nilai observasi ini paling banyak atau mempunyai frekuensi terbesar. Jadi hasil data observasi ini yang paling banyak muncul itu ya 9 gitu ya. Atau
kalau kita bawa ke tabel frekuensi, yang paling besar frekuensinya itu ya di 3. Paling besar itu 3, itu di angka 9 gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka apakah data yang di soal A ini memiliki modus gitu ya? Kumpulan data di A ini punya modus? Punya. Berapa modusnya? 9. Berikut contoh yang B. Di sini ada kumpulan data, rekan-rekan bawa lagi ke tahap yang pertama itu adalah masukkan dia ke tabel frekuensi. Jadi tinggal pindahkan saja gitu ya. 3 pindahkan sini, 5, 8, 10, 12, 15, 16. Nah, setelah dipindahkan, cek frekuensinya. 3 ini ada berapa kali muncul di data ini? Ya, hanya 1 gitu. 5, 1, 8, 1. Nah, seluruhnya 1 ya, jadi dibuatkan seperti ini. Nah, kalau dilihat dari ini, kondisi tabel frekuensi ini, nah, mereka punya dari distribusi nilai observasi ini, mereka masing-masing itu punya frekuensi itu ya sama besar, yaitu 1 gitu. Jadi karena semua nilai X ini memiliki frekuensi yang sama, berapa frekuensinya? 1 gitu ya. Maka distribusi ini tidak mempunyai mod. Oke. Kita lanjut ke soal yang C. Nah, berikut soal yang C, lagi-lagi rekan-rekan masukkan dulu ke tabel frekuensi, buatkan 2 kolom X dan F. Nah, masing-masing masukkan nilai X itu ke dalam kolom ini, gitu ya. Cukup 1 saja, jadi 2, 3, 4. Meskipun 4 ada berapa kali yang muncul, cukup 1 saja di kolom X dituliskan. 5, 7, dan 9. Nah, kemudian di kolom frekuensi, kita cek frekuensinya. Angka 2 berapa kali yang muncul? 1. Angka 3 berapa kali muncul? 1. Angka 4 ada 3. Angka 5 ada 2. Angka 7 ada 3. Angka 9 ada 1 gitu. Nah, dari kondisi ini kita bisa cek terusnya. Mana frekuensi terbanyak? Frekuensi yang paling besar di sini, yaitu di sini. Nih, 3 ya. Karena selebihnya itu ada 1 dan 2 gitu ya. Maka yang frekuensi terbanyak itu 3 dimiliki oleh X sama dengan 4 dan 7. Maka modus 1-nya ada 4, modus 2-nya adalah 7. Kenapa ini jawabannya? Karena terdapat 2 nilai observasi, ini nilai observasi yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 4 dan 7. Maka distribusi memiliki 2 modus, yaitu 4 dan 7. Oke, saya rasa rekan-rekan bisa ya. Selanjutnya kita lihat latihan berikut. Nah, ini latihan 8. Silakan rekan-rekan baca soalnya terlebih dahulu. Sini ada 30 orang ibu rumah tangga ditanya tentang pengeluaran sebulan dalam ribuan rupiah untuk keperluan hidupnya gitu ya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada sekumpulan data di sini. Yang ditanya berapa besar modusnya. Oke, silakan rekan-rekan nanti kerjakan soal tersebut di catatannya. Kita akan bahas pada saat pertemuan di kelas. Sekian dulu yang bisa disampaikan. Sampai ketemu pada video selanjutnya.